Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktikum gambar teknik, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan software AutoCAD untuk menggambar baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, pada hari ini saya akan coba untuk share bagaimana operasi dasar AutoCAD dengan menggunakan perintah line atau membuat objek menggunakan garis. Ya. Nah, materi ini sudah saya share di Google Classroom. Silakan teman-teman semuanya bisa mendownload dan membacanya. Nah, hari ini kita akan coba untuk membahas bagaimana membangun proyek yang pertama. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ada kumpulan garis beserta titik dan juga nilai ukur. Jadi dalam gambar itu ada 2 garis sebetulnya. Yang pertama adalah garis objek dan yang kedua adalah garis ukur. Ya. Nah, tentunya ketika kita menggambar, maka langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah mengamati objek yang akan kita gambar. Ya. Jadi sederhananya, kalau kita akan menebang pohon, maka jangan langsung mengambil golok lalu kita eksekusi tebang pohon. Tapi kita analisa dulu, ya. Sambil menganalisa, kita asah goloknya supaya tajam, ya. Nah, analisanya bagaimana? Kalau dalam menggambar, analisanya itu kita bisa menentukan mulai menggambar dari mana, ya, kemudian arahnya kemana, dan tentunya setiap mahasiswa, setiap drafter atau tukang gambar pasti berbeda-beda. Ya. Nah, di sini ada gambar sederhana. Nanti kita sekalian akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan software AutoCAD. Ya. Nah, kemarin kita sudah menginstal tentang software AutoCAD. Saya yakin teman-teman sudah tahu bagaimana cara installnya. Dan ini adalah tampilan awal untuk software AutoCAD. Ya. Untuk menjalankan software ini sebetulnya kita bisa langsung start drawing, ya. Tetapi kalau kita pilih yang ini, kita tidak bisa menentukan template yang kita inginkan. Nah, langkah awal adalah bisa melalui file new ini atau Ctrl N, atau bisa memilih si shortcut new di sini. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini ini beberapa template yang disediakan oleh AutoCAD. Nah, nanti yang akan kita gunakan itu hanya ada 2. Yang pertama, template menggambar 2 dimensi. Dan yang kedua adalah menggambar 3 dimensi. Jadi karena kita akan memulai gambar 2 dimensi, silakan pilih yang AutoCAD, ya. Pilih template AutoCAD lalu open. Nah, ini adalah tampilan untuk menggambar 2 dimensi. Nah, yang perlu kita perhatikan, tentu setiap drafter itu seleranya beda-beda. Nah, di sini pada area kerja 2 dimensi,
Di sini tampil berupa garis bantu, kotak-kotak yang fungsinya untuk membantu kita dalam meletakkan objek. Ya. Nah, tapi tidak semua drafter atau tukang gambar itu suka dengan garis ini. Ya. Ini namanya grid mode ya, mode grid, ya, mode kotak-kotak. Nah, bagaimana menghilangkannya? Ya, untuk fungsi grid mode ini kita bisa menggunakan shortcut dengan menekan F7. Oke. Artinya kita mematikan alat bantu berupa kumpulan kotak. Tapi kalau kita suka dan merasa terbantu, kita bisa menghidupkan kembali fungsi grid mode dengan menekan F7 kembali. Ya. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih suka gridnya saya matikan. Jadi polos. Ya. Nah, kita akan menggambar ini. Ya. Yang intinya ada berupa gambar, ada titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita analisa dulu mau menggambar mulai dari mana, apakah dari titik A, titik B, titik H, dan lain sebagainya. Tentunya kita semua punya pertimbangan, ya. Nah, karena ini gambar sederhana, saya akan coba memulainya menggambar dari titik A. Titik A menuju B, ini jaraknya 6 satuan jarak. Nah, dalam AutoCAD ini mau satuannya cm, meter, dan lain sebagainya, itu tidak akan tampak perbedaannya. Ya, andai kata ini satuannya cm, maka 6 ini mewakili cm di lapangan. Tapi kalau kita mengartikan ini sebagai 6 meter, maka drafter pun mengartikan bahwa satuan yang kita gambar ini adalah dengan satuan meter. Ya. Nah, sebetulnya bisa kita setting. Ya. Anda tinggal ketikkan perintah agak sedikit lambat memang karena memang sedikit berat. Ya. Nah, di sini kita bisa mengatur, ya, desimeter, desimal. Nah, di sini mau pakai apa? Ya, ada sentimeter, ada milimeter. Sebetulnya tidak berpengaruh sama sekali. Karena satuan apapun itu tergantung drafter menafsirkan di lapangan menggunakan apa. Ya. Bebas ya, ini boleh sentimeter, boleh milimeter, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dengan menggambar titik A menuju titik B. Menggambar garis jaraknya 6, katakanlah 6 cm. Ya. Berarti langkah pertama kita akan menggunakan perintah line. Nah, caranya ada dua. Yang pertama, cari simbol line. Ini ya. Anda klik. Nah, lepas mouse-nya, lalu arahkan mouse ke titik awal, lalu klik di sini, lepas, lalu geser mouse-nya. Gitu ya. Nah, di sini keunggulan AutoCAD itu bisa menggambar dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Ya, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi kesalahan. Ya. Nah, ingat, ini harapan kita menggambar garis lurus, horizontal lurus, tidak menceng. Ini kalau sedikit bergeser,
maka ketika nanti diukur pasti ukurannya beda-beda. Nah, supaya presisi, karena garisnya garis lurus, AutoCAD menyediakan sebuah tool yang bernama Ortho Mode, ya, atau model ortho, ya, yang tugasnya garis yang kita gambar itu pasti lurus. Nah, model ortho ini bisa kita aktifkan dengan menekan F8. Kalau kita mengaktifkan ortho, maka garisnya pasti lurus. Horizontalnya lurus, vertikalnya lurus gitu ya. Kita tidak membuat garis miring. Oke. Nah, kalau sudah, masukkan. Tadi jarak AB adalah 6 cm. Maka masukkan angka 6 lalu enter. Nah, di sini perintah line ini tidak akan pernah berhenti sampai kita menghentikan perintah tersebut. Dengan cara apa? Tekan tombol escape di keyboard. Nah, ya, kita sudah membuat satu buah garis. Itu cara yang pertama. Ya. Untuk menghapusnya bagaimana? Sederhana. Klik objeknya, lepas, lalu tekan delete di keyboard. Nah, cara yang kedua, kalau kita kebetulan perintah yang kita gunakan adalah garis, ada di dalam menu di sini. Tapi kita juga bisa langsung mengetikkan perintah garis. Ya. Silahkan ketik di keyboard perintah garis, yaitu line. Kalau sudah, enter. Kalau sudah, tentukan titik awalnya di mana. Misalkan di sini, klik, lepas, mouse-nya dilepas, lalu geser mouse-nya. Oke. Masukkan ukurannya 6 cm. Ya. Nah, di sini A ke B ini 6, B ke D 5, otomatis panjang CD pasti sama dengan AB, yaitu 6. Tinggi AC pasti sama dengan tinggi BD, yaitu 5. Ya. Nah, kita cukup mengarahkan arah dari garis tersebut. Tadi ke atas sejauh 5 cm, enter. Secara otomatis AutoCAD akan membuat garis vertikal 5 cm. Sekarang kita butuh garis horizontal ke kiri yang panjangnya 6 cm. Masukkan angka 6, enter. Ya. Kalau sudah, arahkan garis ke bawah, lalu masukkan angkanya 5 cm. Ya. Untuk mengakhiri perintah garis, tekan escape, jangan lupa. Nah, kalau memang garisnya presisi, ukurannya tepat semuanya, garis itu pasti akan terhubung. Ya. Nah, untuk memperbesar tampilan di layar, silahkan scroll dalam mouse-nya. Scroll mouse-nya Anda gerakan, ya, memperkecil, memperbesar. Lalu untuk memindahkan posisi objek, scrollnya diklik, tahan. Di sini ada fungsi hand tool untuk menggeser objek. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan label titik? Kalau kita lihat di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya, sederhana. Ya, sekarang cari perintah
Nah, di sini home insert annotate. Klik annotate. Kalau saya katakan klik, berarti yang dimaksud adalah klik normal, klik kiri, ya. Klik annotate. Nah, di sini pilih single line, ya. Nah, sekarang tempatkan teks yang akan kita letakkan di sembarang tempat, ya, menjauh dari objek. Klik, lepas, geser ke kanan, lalu double klik, ya. Nah, nanti di sini muncul, ya, untuk diinputkan teks. Nah, saya masukkan teksnya, katakanlah A. Kalau sudah, klik sembarang tempat, klik lepas, lalu escape. Mengakhiri perintah membuat teks, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ukuran teksnya terlalu besar, maka kita atur supaya ukurannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Caranya bagaimana? Caranya kita sortir atau kita blok terlebih dahulu huruf A ini. Caranya klik di luar huruf A, klik lepas, lalu geser mouse-nya ke pojok kanan bawah, lalu klik lepas. Ya, berarti di sini ada tanda bahwa objek itu sudah kita sortir, itu ada titik warna birunya. Nah, sekarang masih di menu annotate, klik tanda panah di samping teks ini. Klik. Nah, di sini ada menu scale. Ya, scale itu untuk menentukan ukuran. Kita klik. Nah, di sini ketika sudah diklik menu scale, di sini ada sebuah menu yang harus kita pilih, ya, terkait perataan huruf tersebut. Ini bebas, ya. Boleh existing, boleh rata kiri, tengah, middle, kanan, dan lain sebagainya. Bebas, pilih saja yang pertama. Existing, lalu masukkan ukurannya, ya. Misalkan saya masukkan ukurannya 0,5. Kalau sudah enter. Nah, apakah ukurannya sudah cukup? Kalau masih terlalu kecil, bisa kita perbesar, dan begitu juga sebaliknya dengan langkah yang sama, ya. Nah, sekarang kita akan memindahkan titik A ini ke tempat yang sesuai di sini, ya. Berarti di blok dulu, disortir, klik lepas, klik lagi, lalu gunakan perintah move. Ketik perintah di keyboard, move, lalu enter, lalu ambil hurufnya sampai ada keluar simbol kotak, saya klik, lalu saya geser, ya. Nah, ini kalau kita akan meletakkan huruf A di bawah, karena ini menggunakan model orto, maka kita tekan F8 dulu. Ortonya kita matikan. Nah, supaya apa? Kita bisa, ya, mengaktifkan fungsi bidang miring. Saya letakkan di sini. Oke. Nah, langkah yang sama kita buat untuk titik B, titik C, dan titik D, ya. Tapi kita punya cara yang sangat cepat
yaitu dengan menggunakan perintah copy. Tadi kalau move memindahkan sebuah objek, kalau copy berarti kita akan mengcopy objek. Bedanya apa? Kalau move objeknya berpindah, tetapi kalau copy objek asalnya tidak akan berpindah. Ya, kita lihat, disortir dulu, klik, lepas, geser mouse, klik lagi, lalu ketik perintah copy, enter. Sekarang ambil hurufnya, klik, lepas, geser. Oke, di sini. Oke, di mana? Kalau masih ada, tentukan lagi di sini. Boleh. Kalau masih ada, tentukan lagi di sini. Nah, kalau sudah, akhiri perintah dengan menggunakan escape. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita ubah, karena yang dibutuhkan titik A, B, C, D. Ya. Cara mengubahnya, ya, klik saja hurufnya, double klik, lalu masukkan atau ketikkan dari keyboard huruf B. Klik sembarang. Sekarang ubah huruf yang lain, double klik. Ini misalkan D, double klik. Ini misalkan C. Klik sembarang, escape. Ya, garis AB, garis CD. Oke. Nah, selanjutnya ada garis, ya, yaitu garis EF, di mana EF ini panjangnya tentu sama dengan AB. Nah, cuma di sini diketahui bahwa tinggi A ke E ini tingginya 3 cm. Ya. Nah, kita punya sebuah perintah di dalam AutoCAD, yaitu untuk mengcopy, ya, mengcopy sebuah objek dengan jarak yang kita inginkan. Nah, ini hampir mirip dengan perintah copy dan move, ya, hampir mirip. Jadi kita akan mengcopy objek lalu dipindahkan sejauh yang kita inginkan. Ya, masukkan perintah offset, enter. Lalu kita diminta memasukkan jaraknya, yaitu 3 cm. Enter. Kalau sudah, ambil objeknya, klik, tarik ke atas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan garis yang kita inginkan. Ya, yang ukurannya sama dengan AB, lalu kita pindah sejauh 3 cm. Lalu kita beri nama. Ya. Cara yang sama untuk mempermudah, gunakan perintah copy. Ini nanti menjadi titik E, ini nanti titik F. Ya, sekarang ganti, ubah namanya. E, ini adalah titik F. Nah, selanjutnya kita lihat di antara titik E dan F
ya, itu ada sebuah garis, yaitu garis GH, ya. Nah, garis GH ini dibuat tepat berada di tengah-tengah garis EF, ya. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, perhatikan di dalam AutoCAD saya akan menggambarkan satu garis bantu. Dalam objek garis, garis itu memiliki titik awal dan titik akhir, ya. Jadi, ya. Nah, titik awal dan titik akhir atau ujung dari sebuah titik namanya adalah endpoint, ya. Coba saya pindah ke ujung yang lain, namanya endpoint, ya. Ujung dari sebuah titik namanya endpoint. Nah, keunggulan AutoCAD kalau saya ingin menentukan tepat di tengah-tengah, ya, cukup gerakan mouse-nya digeser. Nah, dia akan mencari secara otomatis titik tengah atau namanya midpoint, ya. Nah, kita lihat di antara garis EF akan dibuat garis yang tingginya 5 cm, ya. Maka gunakan perintah line, ya, lalu gerakan geser mouse. Ketika sudah bertemu titik tengahnya atau midpoint, klik di situ, arahkan ke atas. Oke, pastikan F8-nya aktif. Lalu masukkan jaraknya yaitu 5 cm. Nah, kalau sudah, ujungnya dihubungkan ke titik C dan D. Berarti F8-nya kita matikan. Ya, cari endpoint-nya, escape, lalu gunakan perintah line, cari ujung titik D, temukan dengan endpoint garisnya, escape, lalu kita beri nama. Misalkan gunakan ini, saya copy. Ini titik G dan di sini titik H. Oke. Kalau sudah escape, lalu kita ubah namanya. Ini G dan ini H. Oke. Nah, kurang lebih objeknya sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita akan mengeluarkan beberapa ukuran, ya, beberapa ukuran. Nah, untuk mengeluarkan ukuran suatu objek itu dapat menggunakan menu home. Di sini ada menu dimension, ya, atau dimensi untuk mengeluarkan nilai ukur sebuah objek, ya. Nah, misalkan tadi kita sudah membuat garis AB panjangnya 6. Apakah terbukti bahwa panjangnya sudah akurat 6? Nah, coba perhatikan di samping dimension ini, di sini
klik panahnya. Di sini ini ada sebuah penggaris ya. Linear itu untuk mengukur garis yang lurus, baik horizontal ataupun vertikal. Sedangkan align untuk mengukur bidang miring. Sedangkan angular ini untuk mengukur sudut. Ya, saya akan ukur ukuran garis AB. Saya gunakan linear, tentukan endpoint titik A, klik, lepas, geser, cari endpoint titik B. Ya. Ini karena sudah bertemu dengan endpoint, klik, tarik ke bawah. Ya. Nah, ini ukurannya sudah keluar. Ya. Coba kita akan lihat tinggi BD. Berarti masih menggunakan linear, cari endpointnya. Ya, karena ini sudah bertemu dengan banyak garis, kadang tidak muncul endpoint, tetapi node boleh ya. Node itu artinya simpul, titik ya. Pertemuan antara dua garis. Klik, lalu cari endpointnya, klik, lalu tarik ke samping, klik. Oke. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang bidang miring ya, DH. Maka menggunakan align ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin melihat sudut yang terbentuk di titik C, yaitu garis CH dan CD. Maka gunakan angular. Klik garis pertama, klik garis kedua, lalu tentukan posisinya. Nah, kalau kita ingin membedakan mana garis ukur dan mana garis objek, nanti kita bisa mengatur warnanya. Dan kalau kita pun ingin ya, misalkan kalau melihat gambar ini ukurannya 6 tanpa ada pembulatan. Ini ternyata satu angka di belakang koma. Ini juga satu angka di belakang koma. Itu pun bisa kita modifikasi. Caranya bagaimana? Silakan masuk di bawah dimension. Ini ada annotation. Pilih yang standar di sini. Lalu pilih dimension style. Nah, di sini kita akan memodifikasi garis ukur. Silahkan klik menu modify. Ya. Nah, di sini klik bagian primary unit. Nah, di sini ya, ini bisa kita tentukan kita mau menampilkan berapa angka di belakang koma. Ya. Kalau misalkan tidak ada angka di belakang koma, pilih yang 0. Oke, maka hasilnya adalah pembulatan. Ya. Nah, kemudian kita ingin warna garisnya dibedakan antara garis objek dengan garis ukur. Maka garis ukurnya bisa kita beri warna yang berbeda. Misalkan warna kuning. Ya. Kemudian garis tambahannya, ini garis ukur warna kuning,
Ini garis tambahan, ya, garis ukur terhadap garis objek, jarak ya. Nah, supaya dibedakan dengan garis objeknya, ini pun kita beri warna kuning. Lihat perubahannya, ya. Kalau sudah, kita oke, pilih set current, diterapkan, lalu close. Nah, di sini bisa dilihat perubahannya, ya. Oh, ternyata AE belum kita keluarkan ukurannya. AE, ya. Nah, ternyata AE ini satu angka di belakang koma dan bidang miring HD juga satu angka. Nah, tapi kalau kita setting dengan memodifikasi dimensi tadi, itu berlaku untuk semua objek. Nah, sekarang kalau saya setting satu angka di belakang koma, maka semua ukuran itu akan menampilkan satu angka di belakang koma. Padahal yang kita inginkan itu hanya pada ukuran tertentu saja. Ya. Jangan khawatir, kita pun bisa memodifikasinya. Silakan kembali ke annotation, lalu ke standar, ya. Kita akan kembali ke manage dimension style. Nah, tadi kita menggunakan menu standar. Nah, sekarang kita akan membuat menu yang baru. Klik new, misalkan namanya koma, lalu continue. Nah, di sini kita tinggal pada bagian primary-nya kita atur satu angka di belakang koma. Yang lain kalau memang perlu diatur, silakan diatur kembali. Tapi yang kita butuhkan adalah data satu angka di belakang koma. Lalu kita klik OK, lalu kita close. Nah, bagaimana menerapkan ukuran bidang miring DH dan tinggi AE agar satu angka di belakang koma? Caranya, klik garis ukurnya, oke, lalu ke annotation, pilih di sini, agak lama sebentar, sebentar, diklik ulang. Intinya kalau terjadi sedikit kesalahan jangan panik. Nah, kita pilih yang menu sudah kita buat tadi, yaitu koma. Klik, lalu keluar, escape. Nah, di sini sudah satu angka di belakang koma. Ya. Oke, saya pikir untuk project yang pertama ini sudah selesai. Bila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa berdiskusi menggunakan grup WA ataupun melalui Google Classroom. Ya, untuk project yang pertama semoga bisa dipahami. Demikian dari saya. Saya Lutfi Syafirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.